Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tepat tanggal 17 Agustus besok, tepatnya hari Sabtu, seluruh bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan, akan merayakan hari kemenangan dan mengenang seluruh jasa para pahlawan yang akan disaksikan oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini, baik manusia-manusia yang ada di luar negeri maupun makhluk-makhluk yang semua yang ada di bumi Indonesia ini. Karena kemenangan ini adalah jerih payah yang sangat luar biasa. Kita tidak mungkin bisa hanya sekedar secara pribadi mengutarakan yaitu perjuangan yang begitu berat ini untuk memerdekakan hanya secara individu. Tapi kita ini perlu persatuan, kekuatan jasmani dan rohani betul-betul untuk bisa menyatu, menjunjung tinggi sebuah kesatuan, mempererat tali persaudaraan, berjuang dan berdoa untuk mencapai hari kemerdekaan. Ini kalau kita melihat hal seperti ini terasa biasa-biasa saja. Namun begitu bagaimana kita melihat kisah para pahlawan kita, bagaimana kisah perjuangan mereka, bagaimana kisah kehidupan mereka di dalam memperjuangkan kemerdekaan ini sangat luar biasa. Maka berbagai macam langkah para pahlawan kita ini betul-betul diperhitungkan, baik mengenai yaitu diproklamirkannya hari kemerdekaan pada hari Jumat. Kenapa kok hari Jumat? Ternyata Jumat adalah yaumul hari, yaitu yaumul ba'ats, bisa dikatakan sebagai ibunya hari, induknya hari, hari yang paling bermustajabah dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah hari Jumat. Maka Jumat ini punya alasan yang sangat kuat untuk bisa memproklamirkan yaitu hari kemerdekaan. Kenapa kok tanggal 17? Ternyata ini juga ada sangkut pautnya terhadap yaitu ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya adalah 17 rakaat yang telah kita laksanakan merupakan dijatuhkan pada hari kemerdekaan. Bapak jamaah salat Jumat rahimakumullah,
para pejuang kita ini ternyata adalah orang-orang yang sangat taat beragama, sangat religius, dan semua langkah-langkah dan ucapannya mengandung makna dan juga memberikan motivasi besar terhadap iman dan juga ketahanan badan, juga merupakan kekuatan batin serta zahirnya dan jasmaninya, semuanya adalah menyatu dalam kekuatan yang sangat besar untuk mencapai suatu kemerdekaan. Karena yang dilawan ini adalah bukan musuh yang ecek-ecek, bukan musuh yang mudah kita diusir, tapi musuh-musuh yang punya kekuatan besar dari segi senjatanya, dari pengaruhnya, dari pengaruh dunianya, dari perekonomiannya, semuanya mempunyai kekuatan besar terhadap bangsa Indonesia. Tapi para pahlawan kita ini sungguh luar biasa. Dengan bacaan takbir Allahu Akbar, kekuatan itu tumbuh. Dengan berzikrullah la ilaha illallah, kekuatan itu tumbuh. Maka segala sesuatu peristiwa, apapun besar yang kita hadapi, baik itu musibah, baik itu bencana, baik itu menghadapi musuh, kita niatkan, kita awali dengan takbir dan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini akan memberikan kekuatan terhadap kita. Maka untuk itulah kita sebagai bangsa Indonesia punya kewajiban menyongsong hari kemerdekaan ini dengan betul-betul, yaitu mensyukuri, bersyukur atas apa yang telah dicapai oleh nenek-nenek moyang kita. Kita bisa hidup tenang, bisa bekerja dengan tenang, bisa berkeluarga dengan tenang, punya istri anak yang menyenangkan, dan juga bisa bergaul sama teman-teman dan para sahabat dengan tenang, serta bisa berkumpul bersama keluarga dan tidur pun bisa tenang. Ini berkat adalah perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Kita bayangkan bagaimana jika kemerdekaan ini tertunda sampai saat ini, maka semuanya akan berantakan. Kehidupan kita mungkin kacau, keluarga-keluarga kita mungkin murat-marit kemana-mana. Kehidupan kita akan menjadi miskin dan kita akan hidup terlunta-lunta ke sana kemari. Karena jasa para pahlawan inilah akhirnya kita bisa menjadi tenang, bisa hidup merdeka, dalam arti bisa menggapai cita-cita yang baik, bisa mencapai berbagai macam, yaitu potensi kehidupan yang lebih baik. Ini adalah langkah-langkah kita untuk menyongsong, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya kewajiban untuk menyongsong seperti ini. Maka berikutnya adalah mengenang jasa para pahlawan. Kalau mengenang ini, kita bisa berbagai macam memberikan, yaitu suatu prasasti, kenangan, berbagai macam kebaikan yang menghias lingkungan, memberikan yaitu umbul-umbul, memperhias gapura. Ini adalah bentuk mengenang, yaitu melanjutkan cita-cita para pahlawan kita ini. Bagaimana mereka itu bisa menciptakan suatu kebaikan, bisa mengenang jasa para pahlawan, karena mereka ini bergelut, berkecimpung, dan terus untuk memajukan yaitu rakyat Indonesia. Maka untuk itu jasa-jasanya ini
yang sepeninggalannya ini banyak sekali kita kenang. Kita melihat bagaimana peninggalan-peninggalan beliau. Ini adalah mengenang hal yang kebaikan. Ini baik untuk anak cucu kita. Maka bagaimana warga negara Indonesia ini pada saat ini banyak menyongsong hari kemerdekaan itu dengan memberikan yaitu suatu kebaikan terhadap lingkungan, keluarganya, juga termasuk masyarakat secara umum. Maka ini adalah amal ibadah jariah yang kita berikan kepada lingkungan, ini tidak akan sirna. Maka untuk itulah mari kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungan kita ini untuk mengenang jasa para pahlawan. Karena mereka punya cita-cita. Seperti contoh pahlawan kita Ki Hajar Dewantara. Mereka adalah pahlawan pendidikan yang punya cita-cita tinggi, yaitu mendidik para anak-anak untuk merdeka di dalam pendidikan. Dia bisa mengambil segala bentuk akademik, yaitu semua jurusan, punya karakter pendidikan yang memadai dan fasilitas yang mumpuni. Ini adalah cita-cita pahlawan kita Ki Hajar Dewantara. Maka dalam hal seperti ini, zaman sekarang ini perlu kita lanjutkan lagi bagaimana cita-cita beliau. Maka tidak heran sekarang ini banyak anak-anak muda bangsa Indonesia yang punya potensi prestasi tinggi yang ada di mana-mana, bisa menciptakan ini itu dan diakui oleh dunia. Ini adalah suatu kebanggaan. Maka mereka punya cita-cita yang tinggi, yaitu mencetuskan, melanjutkan, menyongsong untuk mencapai cita-cita yang seperti diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak akan bisa luput begitu saja, lengah begitu saja dengan hidup kemewahan-kemewahan yang seperti ini. Harta gampang dicari, rezeki gampang dicari, ketenangan gampang dicari, namun semua itu harus kita landasi dengan iman dan syariat Islam. Karena hidup ini tidak akan mungkin kita bisa sehat jasmani dan rohani tanpa kedua iman, jasmani, rohani secara keseimbangan dan kesinambungan. Maka untuk itulah kita ini sebagai warga negara Indonesia, kita meniru apa yang telah dicapai oleh pahlawan-pahlawan kita. Perjuangannya melalui doa dan usaha. Sama seperti kita. Kita kesulitan apapun, maka kita akan ingin yaitu mencapai masalah kesulitan itu selesai dengan sempurna. Maka kita jangan jauh dari agama, karena agama ini adalah menuntun kita ke arah situ dan menyelesaikan segala masalah. Kalau kita jauh dari agama, maka kita akan mencari solusi, yaitu jalan keluar yang sesat. Banyak sekali di luar sana menawarkan berbagai macam kemewahan, ketenangan, kegembiraan, foya-foya dan lain sebagainya untuk mencari kesenangan hidup di dunia, namun mengabaikan hidup di akhirat. Karena setelah kita hidup di dunia ini, kita akan melanjutkan kehidupan lagi, yaitu di alam barzah dan akhirat. Maka ini juga perlu pertimbangan bagi kita semuanya. Bagaimana kita ini kuatkan iman kita, bagaimana kita betul-betul bisa menjadi seorang muslim yang punya rasa tanggung jawab terhadap diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, terutama bangsa dan negara kita. Maka untuk itulah, apapun yang kita tanam di dalam suatu tempat, maka di situ kita akan menuai yaitu kebahagiaan kelak. Apapun kebaikan yang sedikit pun apa yang kita lakukan, maka kita akan berikan yaitu kebaikan terhadap lingkungan setempat, akan menuai kebaikan kelak juga.
Maka untuk itulah kami mengajak diri kami pribadi dan umumnya para jamaah sekalian, maka marilah kita senantiasa untuk selalu yaitu berjuang, karena hidup adalah berjuang. Berjuang dalam arti berjuang dalam menghadapi berbagai macam ujian musibah, ujian yang berbagai macam yang kita hadapi dalam masalah kehidupan, dan juga berjuang di dalam menegakkan syariat Islam dalam diri kita. Jangan malas-malas kita melaksanakan sholat, jangan malas-malas kita untuk bersedekah, jangan pelit untuk mengeluarkan uang sedikit untuk yaitu nabung di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak. Maka ini adalah pribadi seorang muslim yang bisa menjadi karakter bagi kita, supaya kita ini menjadi seorang yang betul-betul pejuang. Walaupun sekarang ini bukan zamannya penjajah, tapi perjuangan tetap ada dalam diri kita, semangat masih ada dalam diri kita untuk tumbuh dan terus berkembang dan menjadikan suatu kemaslahatan dimanapun kita berada. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jasa para pahlawan kita, untuk mengenang jasa para pahlawan kita, supaya mereka betul-betul menjadi syuhada. Mereka akan menjadikan yaitu sebagai taman-taman surga saat ini yang ada di alam barzah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas karunia kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan jiwa dan raga demi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal ibadah mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi wa salam tasliman katsira. Ayuhan nasu taqullah faf'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
والأبرار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة